Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam Renungan Harian Toraja edisi 10 Januari 2023. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-10 sampai 19a. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami saat kami beristirahat tadi malam, dan pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kami nafas kehidupan, hari yang baru ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan untuk melandasi aktivitas kami pada hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Biarlah Tuhan berkati kami, sertai kami sehingga kami boleh fokus untuk mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya menjauhkan dari segala gangguan, sehingga firman-Mu Tuhan boleh kami dengarkan dengan baik, bahkan boleh menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami pada hari ini. Kami serahkan waktu kami ke depan, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-10 sampai 19a. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Judul renungan kita pada hari ini adalah Menjadi Alat Tuhan. Suatu hari seorang berkata kepada Bunda Teresa, "Ibu melayani kaum miskin di India. Tapi tahukah ibu bahwa masih banyak lagi kaum miskin yang terabaikan? Bukankah itu berarti usaha ibu gagal?" Bunda Teresa kemudian menjawab, "Anakku, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia." Bacaan ini mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan memanggil umat-Nya menjadi hamba yang diperkenannya. Tuhan menjumpai Ananias dalam suatu penglihatan untuk menjumpai Saulus. Ananias sempat ragu dan mencoba berargumentasi sebab apa yang Tuhan katakan itu sulit untuk Ananias lakukan, mengingat latar belakang kehidupan Paulus. Tetapi Tuhan meyakinkan Ananias bahwa Saulus akan menjadi alat pilihannya. Karena itu, situasi sulit tidak menghambat Ananias melakukan perintah Tuhan, sebab Tuhan memberikan perintah dengan maksud dan tujuan yang jelas, yaitu misi kerajaannya. Tuhan menjamin bahwa orang yang akan ditemui adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil dan akan mengalami penderitaan karena namanya.
Tidak sedikit orang yang menolak kesempatan untuk melayani Tuhan. Ada yang merasa tidak punya waktu, takut gagal, tidak mampu atau merasa hidupnya terlalu kotor. Ananias sempat ragu menerima tugas dari Tuhan untuk menumpangkan tangannya ke atas Saulus karena ia tahu betapa jahatnya Saulus. Tetapi setelah mendengarkan maksud Tuhan atasnya, Ananias taat. Kita adalah hamba yang telah dipanggil dan diperkenan. Tuhan sudah mempercayakan tugas memberitakan Injil kerajaannya dalam kehidupan itu. Karena itu, setialah. Amin firman Tuhan. Demikian renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa kami semua adalah umat Tuhan yang Tuhan sudah percayakan untuk menjalankan misi kerajaan-Mu. Biarlah setiap hari kami boleh Tuhan terus mampukan untuk menjalankan tugas kami masing-masing di dalam kami menjadi duta kerajaan-Mu di dunia ini, sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan, itu semua kami lakukan untuk melayani Engkau, bukan untuk melayani diri kami atau manusia, tetapi untuk melayani Tuhan. Berkati kehidupan kami pada hari ini bahkan seterusnya. Biarlah Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita penuh untuk menjalani hari-hari ke depannya ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Bogor. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kehidupan mereka. Mungkin ada yang sedang dalam masalah. Biarlah Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan. Yang dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan sembuhkan. Dan biarlah semua yang sudah mendapat kesembuhan boleh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Berkati setiap kegiatan kami pada hari ini, kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ampunkan salah dan dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati.